Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Sanum Nareswari. Oh, kisahnya pasti keren ini kalau dari Mbak Sanum ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe ya dong, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya buat seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir di setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya. Dan gak pakai lama-lama lagi, gak pakai kepanjangan basa-basinya, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on! Harta warisan membawa petaka. Sudah sebulan lamanya Pak Suhandi menderita sakit. Tubuhnya penuh dengan ruam eksim yang semakin hari semakin parah. Pada awalnya hanya muncul bintik-bintik kecil di pergelangan tangannya, tetapi seiring waktu berjalan, ruam itu menyebar ke seluruh tubuh. Kulitnya memerah dan pecah-pecah, hingga rasa gatal yang ditimbulkan tak tertahankan lagi. Tiap kali Pak Suhandi mencoba menggaruk, kulitnya akan menjadi semakin parah, berdarah, terkelupas, dan semakin perih. Di pagi hari, saat embun masih menggantung di ujung dedaunan, Pak Suhandi sering terlihat duduk di beranda rumahnya, menyandarkan punggungnya yang sudah rapuh pada tiang. Kedua tangannya tak henti-hentinya menggaruk bagian tubuhnya yang gatal, sementara wajahnya meringis menahan perih. Bibirnya kadang bergetar, seolah ingin mengeluhkan rasa sakit yang tak kunjung mereda, tapi hanya desahan pelan yang keluar. Istrinya tak pernah berhenti mengkhawatirkan kondisi suaminya. Setiap hari, ia menyiapkan ramuan herbal dari dedaunan yang diambil dari kebun belakang. Sambil mengumpulkan daun sirih dan kunyit, Ibu Suhandi selalu berdoa, berharap ada keajaiban yang bisa menyembuhkan Pak Suhandi. Setelah ramuannya selesai, ia akan kembali ke dalam rumah, mengoleskan cairan dari tumbukan daun itu ke kulit Pak Suhandi dengan hati-hati. Sayang, meski sudah mencoba berbagai macam obat tradisional, belum juga ada tanda-tanda kesembuhan. Ruangan dalam rumah Pak Suhandi terasa lembab dan pengap. Dinding kayunya sudah menghitam, terutama di sudut-sudut yang jarang tersentuh cahaya matahari. Di sudut kamar, spray kotor teronggok, kainnya sudah kusut akibat Pak Suhandi yang sering menggeliat resah di malam hari. Setiap kali ia terbangun karena rasa gatal yang menyerang lebih hebat, tubuhnya berkeringat dingin. Malam-malam yang dilaluinya begitu panjang, mata yang merah karena kurang tidur menunjukkan kelelahan yang mendalam. Pak Suhandi duduk seorang diri di ruang tamu. Pandangannya kosong menatap ke arah jendela. Di luar, anak-anak tetangganya berlarian bermain layang-layang. Suara mereka riang terasa jauh sekaligus asing bagi Pak Suhandi. Tangan kirinya perlahan menyentuh lehernya yang juga penuh dengan ruam. Tanpa sadar ia mulai menggaruk lagi, meninggalkan jejak luka di kulitnya yang sudah sangat sensitif. Bu Suhandi yang duduk di sudut ruangan sambil menjahit baju melirik suaminya dengan penuh rasa iba. "Jangan digaruk, Pak," katanya lembut. Pak Suhandi hanya menggeleng pelan, seolah sudah menyerah pada rasa gatal yang terus menggerogoti tubuhnya. Aku sudah nggak tahan, Bu," ucapnya pelan. Suaranya hampir tenggelam dalam desahan. "Kayak ada ribuan semut yang merayap di bawah kulitku." Malam semakin larut, Pak Suhandi masih terjaga. Suara gemerisik daun di luar jendela tidak mampu menenangkan pikirannya yang kalut. Ia merasa seolah ada yang salah dengan tubuhnya, sesuatu yang lebih dari sekedar penyakit kulit biasa. Rasa gatal tidak wajar, selalu lebih menyiksa daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya.
Ada saat di mana ia merasa kulitnya seakan bergerak dengan sendirinya, seolah-olah ada sesuatu yang hidup di bawah sana lalu mengoyak-ngoyaknya dari dalam. Ketika pagi datang, tubuh Pak Suhandi semakin lemah. Ia sudah tidak lagi mampu berdiri dengan tegak, nafsu makannya hilang, hanya menyisakan tubuh yang semakin kurus, sementara kulitnya terus saja mengelupas, membuat orang jijik melihatnya. Warga desa mulai menjauhi Pak Suhandi. Rasa kasihan yang pada awalnya muncul perlahan berubah menjadi perasaan jijik dan takut tertular. Setiap kali Pak Suhandi keluar rumah, orang-orang yang biasanya ramah mulai menunjukkan sikap berbeda. Mereka tidak lagi berani mendekat, melainkan menjaga jarak, bahkan menghindari pandangan. Beberapa warga yang lewat di depan rumah Pak Suhandi berusaha secepat mungkin melintasi jalan itu, takut jika sekedar melihatnya saja bisa membuat mereka tertular. Saat masih sanggup berjalan agak jauh, Pak Suwandi pernah berjalan perlahan menuju warung di ujung gang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Kakinya berjalan terseok-seok, kulitnya yang penuh luka mengelupas tampak jelas. Setiap langkah terasa berat, apalagi ketika ia melihat beberapa orang yang tadinya duduk di bangku depan warung tiba-tiba berdiri dan pergi begitu saja saat melihatnya mendekat. Mereka berbicara pelan sambil melirik ke arah Pak Suhandi dengan tatapan penuh ketakutan, seolah lelaki itu membawa kutukan bersamanya. Pak Suhandi tidak bisa menyalahkan mereka. Eksim yang menyerangnya memang begitu parah, kulitnya hampir di seluruh tubuh meradang, memerah, penuh luka akibat garukan. Bahkan setelah sebulan berobat ke rumah sakit dan menerima berbagai macam obat, kondisinya bukannya membaik, justru semakin parah. Salep yang diberikan dokter tak lagi mampu menahan perih dan gatal yang menyerang setiap saat. Pak Suwandi merasa jika obat-obatan itu hanya memperburuk keadaannya. Kulitnya semakin menipis, ruamnya meluas, hingga setiap gerakan kecil membuat luka yang baru. Setelah berhasil membeli barang-barang dari warung, Pak Suhandi berjalan pulang dengan kepala tertunduk. Di sepanjang jalan, ia mendengar bisikan-bisikan dari warga yang berlalu lalang membicarakan kondisinya seolah ia tidak ada di sana. Sudah ke rumah sakit katanya. Tapi kok malah tambah parah, bisik seorang perempuan kepada temannya. Ya, aku juga dengar penyakit kulit begitu bisa nular loh. Mending jangan deket-deket, balas yang lain dengan nada prihatin bercampur cemas. Pak Suwandi hanya bisa menarik nafas panjang, menahan rasa malu sekaligus frustasi yang semakin menekan dadanya. Sesampainya di rumah, Bu Suwandi sudah menunggunya di pintu. Wajahnya tampak cemas. Pak, kenapa kamu keluar tanpa permisi sih? Lain kali ibu aja yang belanja keluar, tegurnya lembut sambil mengambil barang belanjaan dari tangan suaminya. Pak Suwandi hanya menggeleng pelan lalu berjalan masuk tanpa banyak bicara. Hatinya terasa hampa, tubuhnya semakin terasa tidak bersahabat. Ia bisa merasakan gatal yang menyiksa setiap inci kulitnya. Kedua tangannya terus menggaruk meskipun Bu Suwandi berusaha menghentikannya. Jangan digaruk toh Pak, nanti luka lagi. Kita coba obat baru yang dari dokter aja besok, ucap Bu Suhandi dengan nada penuh harapan, meski dalam hatinya dia tahu harapan itu semakin tipis. Dia bisa melihat suaminya yang dulunya kuat dan tegar sekarang lemah serta rapuh. Setiap hari tubuh Pak Suhandi semakin kurus, sementara kulitnya terlihat seolah terbakar dari dalam. Di luar rumah, beberapa warga desa mulai menebar cerita. Ada yang percaya bahwa penyakit Pak Suhandi disebabkan oleh kutukan karena ia pernah menelantarkan ayah kandungnya. Sementara yang lain yakin bahwa itu adalah penyakit menular yang tidak ada obatnya. Beberapa keluarga bahkan mulai melarang anak-anak mereka untuk bermain di sekitaran rumah Pak Suhandi, seolah rumah itu sudah menjadi sarang wabah yang mematikan. Desas-desus mulai beredar di kalangan warga desa tentang penyakit yang diderita oleh Pak Suwandi, bukan hanya karena rasa jijik dan takut tertular, tetapi juga karena kisah masa lalunya yang kini kembali diungkit. Di warung kopi kecil di ujung desa, beberapa lelaki duduk berbincang sambil menyeruput kopi hitam panas mereka. Pak Suwandi itu kena tulah. Ini semua karena ulahnya sendiri, ujar seorang lelaki tua yang duduk di sudut warung.
Memangnya kenapa, Pak? Tanya seorang pemuda yang penasaran. Lelaki tua itu menarik nafas panjang lalu ia mulai bercerita. Dulu, bapaknya Pak Suhandi juga kena penyakit yang sama. Kulitnya penuh luka, sama seperti yang dialami oleh Pak Suhandi sekarang. Saat itu, rumah mereka di pinggir desa, jauh dari tetangga. Dan tahu tidak, Pak Suhandi muda tidak peduli sedikit pun. Bukannya merawat bapaknya yang sakit, dia malah lebih sering pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan mencium bau anyir dari tubuh bapaknya. Cerita itu membuat para pendengar terdiam. Suasana di warung kopi menjadi lebih sunyi. Lelaki tua itu melanjutkan dengan suara yang semakin pelan seolah cerita ini adalah rahasia gelap yang tak seharusnya dibicarakan sembarangan. Bapaknya Pak Suhandi akhirnya meninggal dunia dalam kondisi yang menyedihkan. Tidak ada yang merawatnya, juga tidak ada yang menemaninya. Sementara Pak Suhandi sendiri tidak mau repot-repot ngurus bapaknya. Saat bapaknya meninggal, tubuhnya penuh dengan luka-luka yang membusuk. Pak Suhandi merengut ketika ia tahu jika cerita lama tentangnya kembali diceritakan, bapaknya memang menderita penyakit yang sama. Pada masa itu, Suhandi yang masih muda dan keras kepala menganggap penyakit bapaknya sebagai sesuatu yang tidak penting. Dia lebih memilih menghabiskan waktu bekerja di ladang atau bersenang-senang bersama para temannya. Bahkan ketika bapaknya meninggal dunia, Pak Suhandi tidak merasa terlalu bersalah baginya. Itu hanyalah bagian dari hidup yang tak bisa dihindari. Apa benar ini kutukan, Bu? Gerutu Pak Suhandi muram. Bu Suhandi duduk di samping suaminya, berusaha menghibur dengan kata-kata yang lembut. Pak, yang sudah-sudah biar berlalu. Sekarang itu yang penting adalah kita cari cara biar Bapak bisa sembuh. Pak Suhandi tidak menyaut. Tatapannya kosong menembus hujan tipis yang membasahi pekarangan rumah mereka. Pak Suhandi akhirnya meninggal dunia dengan cara yang menyedihkan setelah berminggu-minggu menderita penyakit kulit yang semakin parah. Tubuhnya tak lagi mampu bertahan. Bu Suhandi yang sudah kelelahan setelah menjaga suaminya sepanjang malam terkejut ketika ia menemukan suaminya yang sudah tak lagi bernyawa di atas tempat tidur. Pak, Bapak, Bu Suhandi menggoyang-goyang tubuh suaminya. Ia bisa merasakan tubuh lelaki kurus itu sudah dingin, tapi masih tidak bisa menerima kenyataan jika suaminya telah meninggal dunia. Tubuh Pak Suhandi kaku, mulutnya terbuka lebar, seolah-olah masih berusaha keras mengambil nafas terakhir. Matanya melotot tak bisa terpejam, meskipun Bu Suhandi sudah mencoba untuk menutupnya. Wajahnya tampak seperti orang yang ketakutan pada detik-detik terakhir hidupnya. Bau busuk yang biasanya memang menyengat saat ini bertambah parah sehingga memaksa Bu Suhandi untuk mundur sambil menutup hidungnya dengan kain. Ketika Bu Suhandi memberanikan diri untuk mendekat lagi, ia menjerit ketika melihat betapa mengerikan keadaan suaminya. Kulit Pak Suhandi penuh dengan sisik tebal yang menyerupai kulit binatang. Beberapa bagian kulitnya yang mengelupas tampak membusuk, mengeluarkan cairan kuning kehijauan yang menyerap ke kasur. Pemandangan ini membuat Bu Suhandi gemetar. Ia tak percaya bahwa suaminya kini telah berubah begitu parah. Dan yang paling mengerikan, dari mulut Pak Suhandi yang terbuka muncul beberapa belatung kecil yang menggeliat merayap keluar dengan perlahan. Belatung-belatung itu bergerak di sekitaran bibirnya, berusaha mencari jalan keluar dari tubuh yang mulai membusuk. Bu Suhandi berusaha menahan muntahnya, tak ingin menambah semrawut kamar yang sudah berantakan. Pandangannya terpaku pada pemandangan mengerikan itu. Kini dia tahu dia harus segera meminta bantuan. Dengan langkah gemetar, Bu Suhandi keluar rumah dan memanggil para tetangga, akan tetapi tak banyak yang berani mendekat. Warga desa sudah lama menghindari rumah Pak Suhandi karena takut tertular penyakit yang dideritanya. Beberapa tetangga yang bersedia datang ternyata memilih berdiri jauh di depan pintu, menutup hidung mereka dengan kain sambil berbisik-bisik. Mereka merasa ngeri karena bau busuk yang bertambah kuat. Hanya sedikit yang berani masuk untuk membantu.
Seorang tetangga yang lebih berani pada akhirnya membantu Bu Suhandi menutupi tubuh suaminya dengan kain. Ia terkesiap ketika menggerakkan kain untuk menutupi seluruh tubuh Pak Suhandi. Terlebih lagi saat melihat kulitnya yang penuh dengan sisi kasar, tubuhnya benar-benar rusak. Daging di bawah kulit yang mengelupas tampak membusuk, membuat siapapun yang melihatnya merasa ngeri. Tubuhnya dimandikan, lalu diusung keluar menggunakan keranda. Lagi-lagi hanya beberapa orang yang hadir untuk sholat jenazah, sisanya muntah-muntah di luar masjid. Ini sudah pasti bukan penyakit biasa, bisik salah satu dari mereka. Bener, ini pasti tulah, karena ulah Pak Suhandi sendiri yang dahulu menelantarkan bapaknya sampai mati. Warga lain mengangguk, seolah-olah setuju dengan pendapat itu. Setelah tubuh Pak Suhandi yang kaku dan membusuk dibawa ke area pemakaman, beberapa warga yang membantu terlihat menundukkan kepala, berusaha menghindari bau busuk yang masih menyelimuti jenazahnya. Ketika liang lahat telah siap, warga perlahan-lahan menurunkan jenazah Pak Suhandi yang sudah terbungkus kain kafan. Suasana hening, hanya terdengar suara serak burung gagak dari kejauhan. Orang yang sudah bersiap menyambut jenazah Pak Suhandi di bawah tiba-tiba berusaha naik ke atas. Ada ular, teriaknya membuat yang lain langsung berhenti bekerja. Di sela-sela tanah yang baru saja digali, muncul seekor ular berbisa. Tubuhnya berwarna hijau tua dengan garis-garis hitam tipis di sepanjang sisinya. Ular itu bergerak dengan cepat, merayap di sepanjang papan. Orang-orang yang berada di sekitaran liang lahat langsung panik. Beberapa dari mereka mundur, sementara yang lain hanya bisa melongo, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mundur, mundur, jangan sampai digigit, seru salah satu warga yang lebih tua yang segera mengambil sebatang kayu dan berusaha mengusir ular itu. Saat ada warga pemberani yang mencoba menyingkirkan ular tersebut, tiba-tiba saja muncul lebih banyak ular kecil-kecil dari dalam tanah. Mereka keluar satu persatu, menggeliat dengan lincah, seolah-olah berasal dari liang lahat itu sendiri. Jumlahnya semakin banyak, bergerak liar di lubang tersebut. Warga yang membantu prosesi pemakaman mulai ketakutan. Mereka mundur dengan cepat, meninggalkan liang lahat yang kini penuh dengan ular-ular berbisa. Duh, pertanda apa lagi nih? Salah satu warga berbisik dengan wajah pucat. Setelah beberapa saat kebingungan, warga sepakat untuk segera menggali lubang baru di tempat yang berbeda. Mereka berharap dapat segera menguburkan Pak Suhandi dan menghentikan segala gangguan yang mengerikan ini. Dengan cepat, beberapa penggali kubur mulai menyiapkan liang lahat yang baru, sedikit lebih jauh dari lokasi pertama. Akan tetapi, saat lubang baru sudah digali dan mereka hendak menurunkan kembali jenazah Pak Suhandi, keanehan terjadi lagi. Dari dalam tanah yang baru saja digali, kembali muncul ular-ular berbisa, tapi kali ini jumlahnya bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Ular-ular itu keluar dengan cepat, merayap di sepanjang dinding lubang dan bergerak ke segala arah seperti marah karena tanah mereka terusik. Warga pun semakin panik, mereka mulai saling memandang karena kebingungan. Apa ini ya? Apa ini azab? Salah satu dari mereka bertanya dengan suara gemetar. Tidak ada yang bisa menjawab. Mereka hanya berdiri terpaku menyaksikan ular-ular itu terus saja keluar dari tanah, seolah-olah tak terima jika Pak Suhandi dimakamkan di tanah tersebut. Sementara itu, tubuh Pak Suhandi masih berada di atas tandu, belum juga dikuburkan. Istrinya menangis keras karena berbagai masalah yang terus timbul sejak tadi. Dia semakin langsa karena tidak ada satupun dari anak-anaknya yang sempat menghadiri pemakaman ayah mereka. Jenazah Pak Suhandi harus segera dikubur sebelum bertambah busuk. Ustadz yang mendampingi akhirnya memutuskan untuk menghentikan penggalian sementara dan meminta waktu untuk mencari solusi. Suasana menjadi semakin tegang. Jenazah Pak Suhandi yang masih terbungkus kafan tetap berada di dalam keranda karena belum bisa dimakamkan. Sementara ular-ular kecil itu terus merayap di sekitaran liang lahat. Warga pun memilih berdiri dari kejauhan, semua kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi dan takut pada hal-hal yang mungkin lebih besar dari sekedar kematian. Hari itu langit semakin mendung.
Angin berembus dingin, bau busuk dari tubuh Pak Suhandi terus menyebar sesuai arah angin. Di tengah kebingungan itu, seorang warga tiba-tiba berbicara dengan suara pelan tetapi cukup jelas untuk didengar semua orang. Pak Suhandi itu sempat menghina keluarganya sendiri, terutama adiknya, sebelum dia meninggal. Katanya, warga lainnya yang mendengar langsung menoleh. Mereka mulai saling pandang, mencoba mengingat kembali kejadian yang mungkin berkaitan dengan konflik keluarga Pak Suhandi. Bisik-bisik terdengar di antara mereka. Ternyata sebagian dari mereka sudah tahu tentang perselisihan lama antara Pak Suhandi dan adiknya. Benar, lanjut seorang warga yang lain. Dulu mereka sering bertengkar. Bahkan waktu bapaknya sakit, Pak Suhandi tidak peduli. Sementara adiknya yang merawat bapak mereka sampai akhir hayatnya. Mungkin adiknya masih sakit hati. Ustadz yang memimpin doa sejak awal prosesi berdiri termenung sejenak. Wajahnya tampak serius ketika berpikir keras. Setelah beberapa saat, ia lalu melangkah maju meminta perhatian kepada semua orang. Kita sudah mencoba 2 kali untuk menguburkan Pak Suhandi, tetapi selalu saja ada halangan. Mungkin ini bukan kebetulan, katanya dengan suara tenang tapi tegas. Mungkin ada urusan yang belum selesai antara Pak Suhandi dan keluarganya. Saya rasa kita perlu memanggil adiknya. Warga mengangguk setuju. Beberapa dari mereka mulai berbisik tentang adik Pak Suhandi yang bernama Sarto tidak hadir di pemakaman hari ini. Padahal seharusnya saudara kandung adalah orang yang paling penting dalam pemakaman, apalagi untuk seseorang seperti Pak Suhandi yang tak punya banyak keluarga dekat. Sarto nggak datang, bisik seorang tetangga. Mungkin dia masih dendam. Ustadz segera meminta beberapa warga untuk pergi ke rumah Sarto dan memanggilnya. Mereka berharap jika Sarto datang memaafkan kakaknya, ular-ular yang terus muncul ini akan berhenti sehingga mereka bisa melanjutkan penguburan dengan tenang. Angin dingin yang bertiup kencang membuat suasana semakin tegang. Sementara ular-ular itu masih tampak menggeliat di sekitaran liang lahat. Bau busuk dari jenazah Pak Suhandi yang mulai membusuk semakin parah setiap menitnya membuat orang kian sulit berada di dekatnya. Setelah beberapa lama, warga yang dikirim untuk memanggil Sarto akhirnya kembali. Di belakang mereka, Sarto berjalan dengan wajah penuh beban. Langkahnya pelan, matanya menunduk. Warga yang melihatnya memberikan jalan. Mereka tahu perasaan Sarto yang mungkin masih dipenuhi kemarahan ditambah rasa sakit hati yang mendalam. Sarto akhirnya sampai di depan liang lahat. Ia menatap jenazah kakaknya yang sudah terbungkus kain kafan. Tubuhnya tampak kaku. Untuk beberapa saat tidak ada yang berani bicara. Hanya Ustadz Umat yang melangkah mendekati Sarto dan menepuk bahunya perlahan. Pak, sebelum pemakaman ini dilanjutkan, saya ingin bertanya, apakah Bapak masih menyimpan dendam terhadap Pak Suhandi? Tanya sang Ustadz. Sarto menelan ludah hingga suaranya terdengar. Dia melihat tubuh kakaknya yang sudah membusuk, lalu menghela nafas panjang. Aku memang sakit hati. Kakakku selalu merendahkanku. Dia bahkan tidak peduli saat Bapak meninggal. Tapi aku juga tidak punya keinginan melihatnya kesulitan untuk dikuburkan. Kalau ada yang harus kulakukan, maka aku akan melakukannya. Suara Sarto bergetar penuh emosi. Warga yang mendengarnya merasa lega. Sarto lalu mendekati keranda. Dengan tangan gemetar, dia berbisik berbicara pada jenazah kakaknya. Setelah selesai, Ustadz Umat memimpin doa bersama, meminta ampunan untuk Pak Suhandi dan kelapangan hati Sarto yang telah memaafkan kakaknya. Setelah doa itu selesai, sesuatu yang aneh pun terjadi. Perlahan-lahan, ular-ular yang tadinya merayap di sekitaran liang lahat mulai bergerak menjauh. Mereka merayap, masuk kembali ke dalam tanah, menghilang begitu saja seolah tidak pernah ada. Setelah pemakaman Pak Suhandi yang penuh dengan kejadian aneh, perhatian warga dan keluarganya beralih pada harta peninggalan yang ditinggalkan almarhum. Rumah besar yang terletak di ujung desa, beberapa bidang sawah serta perhiasan dan juga uang tunai menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan keluarga dan juga tetangga.
Lelaki itu sebenarnya kaya raya, tetapi selalu bertingkah seperti orang miskin. Dia sulit sekali mengeluarkan uang, bahkan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya sendiri. Saat sakit dahulu, dia pun enggan pergi berobat karena sayang dengan uang yang harus dikeluarkannya. Sehingga Bu Suwandi yang memang selalu mengalah terpaksa membuatkan obat dari tumbuhan sekitar untuk bisa menyembuhkan penyakit suaminya. Penyakit itu bukan sembuh, justru membawa Pak Suwandi ke kematian. Beberapa hari setelah pemakaman, keluarga mereka pun berkumpul. Anak-anak Pak Suhandi serta pasangan mereka duduk dengan canggung di kursi-kursi jati yang mengelilingi meja budar. Mereka semua menunggu keputusan dari anak pertama Pak Suhandi, Darman, yang duduk di ujung meja. Darman, seorang lelaki berusia 40 tahunan dengan perawakan tinggi dan wajah kaku, tampak tenang, tapi matanya berkilat rakus. Sebagai anak laki-laki satu-satunya, dia merasa bahwa semua harta yang ditinggalkan ayahnya adalah haknya. Darman memandangi adik-adiknya yang duduk di seberang meja, terutama adik perempuan bungsunya Vita yang tampak gelisah. "Mas Darman," kata Vita dengan suara lembut tapi terdengar tegas, "harta ini seharusnya dibagi rata, bukan hanya untukmu saja. Kita semua ini anak ayah. Kita juga punya hak." Darman menghela nafas panjang, mengusap janggutnya sejenak sebelum menatap Vita dengan pandangan tajam. "Aku adalah satu-satunya anak laki-laki," jawab dengan nada dingin. "Dalam keluarga kita, harta warisan utama jatuh ke tangan anak laki-laki. Itu sudah tradisi." Suasana semakin tegang. Adik-adiknya saling pandang. Beberapa di antara mereka merasa marah tapi masih menahan diri. Vita yang paling vokal sejak awal menatap kakaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu bahwa keputusan ini tidaklah adil. Tapi Darman sudah membuat keputusan yang tampaknya sulit diganggu gugat. "Bukankah kita semua berhak atas bagian kita masing-masing? Sawah, rumah, uang, itu semua adalah peninggalan orang tua kita, bukan hanya milikmu." Darman mengangkat baunya seolah tidak peduli. "Ayah tidak pernah mengatakan apa-apa, apalagi sekarang dia sudah dikubur. Aku yang akan mengelola semua ini. Kalian semua tidak perlu khawatir. Aku yang akan mengurus semuanya." Adik-adiknya yang lain hanya diam, seakan takut berkonfrontasi lebih lanjut dengan Darman, walau sebenarnya di dalam hati mereka merasa sakit hati. Mereka tidak menyangka setelah melalui segala macam kesulitan akibat kematian ayah mereka, kini mereka juga harus menghadapi perpecahan keluarga karena harta warisan. Vita bangkit dari kursinya, matanya memancarkan keteguhan. "Baik, baik. Kalau memang itu adalah keputusanmu, aku tidak akan bisa memaksamu. Tapi mulai hari ini, kamu juga yang mengurus ibu. Jangan pernah mengeluh padaku atau yang lain karena repot mengurus ibu." "Lo yang ndak bisa dong. Kamu itu perempuan. Anak perempuan sudah seharusnya mengurus ibu yang sudah tua." Bu Suhandi duduk terdiam, mata tuanya basah kalau mendengar perdebatan anak-anaknya yang sibuk beributan warisan tetapi enggan untuk merawatnya. "Ibu, malam ini juga tolong siapkan semua pakaian ibu. Besok ibu ikut Vita pulang atau siapa saja yang mau mengurus ibu." Darman lagi-lagi membuat keputusan. "Aku tidak sudi." Vita keluar setelah membanting pintu dengan keras. Aku tidak mau tahu. Mulai besok ibu harus ikut sama kamu." Terdengar suara bantingan disusul benda pecah. Sepertinya itu adalah vas bunga kesayangan Bu Suhandi hancur karena amukan Vita. Darman masih duduk di tempatnya, puas dengan keputusan yang baru saja dibuatnya. Ia berpikir bahwa sebagai anak laki satu-satunya sudah selayaknya semua menjadi hak miliknya. Kabar pertikaian ini segera beredar di desa. Para tetangga membicarakan tentang keputusan Darman yang menolak membagi warisan dengan adik-adiknya. Warga desa menggeleng-gelengkan kepala, merasa heran karena harta sebanyak itu ternyata hanya membawa keributan saja.
Mereka pun mendecakkan lidah ketika tahu jika Bu Suhandi pun dioper di sana sini karena tidak ada yang bersedia merawatnya. Dasar keluarga nggak beres, gumam para tetangga mengenai keluarga Pak Suhandi yang kini ricuh karena urusan harta. Malam itu, Darman duduk seorang diri di ruang tamu rumah besar peninggalan ayahnya. Angin malam yang masuk lewat celah-celah jendela terasa sejuk, tapi ada sesuatu yang mengusik ketenangannya. Darman mendadak merasa gelisah karena mencium bau busuk di ruangan tersebut. Ia bangkit dari kursinya dan mencoba mencari asal bau tersebut. Kakinya melangkah pelan melewati lantai kayu yang berderit, mengitari ruangan demi ruangan di rumah yang luas itu. Lampu gantung di atas kepalanya bergoyang pelan, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Matanya menyipit, berusaha fokus mencari asal bau menyengat yang tiba-tiba saja muncul. Darman memeriksa dapur terlebih dahulu. Ia berpikir mungkin ada sesuatu yang membusuk di sana, mungkin makanan sisa yang terlupakan. Saat memeriksa kulkas dan juga lemari penyimpanan, ternyata tak ada yang aneh. Segala sesuatunya tampak bersih dan rapi seperti biasanya, sedangkan bau amis itu tetap berada di udara, bahkan bertambah kuat tapi tidak jelas dari mana asalnya. Darman berjalan menuju kamar-kamar lain. Setiap ruangan yang dimasukinya memberikan perasaan yang sama, hampa dan dingin. Seolah rumah besar ini memiliki rahasia yang tak terlihat oleh mata. Ketika ia membuka pintu kamar tidur ayahnya, bau amis itu semakin menguat, membuat Darman terpaksa menutup hidungnya dengan menggunakan lengan. Kamar itu masih sama seperti terakhir kali ayahnya tidur di sana. Tempat tidur besar dengan spray rapi, lemari kayu jati yang sudah berusia puluhan tahun, dan sebuah cermin besar yang tampak usang di sudut ruangan. Darman merasakan bulu kuduknya mulai berdiri. Ada sesuatu yang tidak beres. Meski dia sudah mengelilingi seluruh rumah, bau amis itu tak kunjung hilang. Ia kembali ke ruang tamu, duduk di kursi rotan dengan rasa lelah yang menyesakkan dada. Jantungnya berdegup lebih cepat, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Matanya menatap ke arah tangga kayu yang mengarah ke loteng. Perlahan kesadarannya terusik oleh kenyataan bahwa ayahnya baru meninggal beberapa hari yang lalu. Tiba-tiba saja dari arah loteng terdengar suara pelan seperti sesuatu yang jatuh atau bergeser. Darman terdiam, mencoba mendengarkan dengan cermat. Suara itu kembali terdengar lebih jelas sekarang, disertai bau amis yang pekat. Ia berdiri dan dengan hati-hati menaiki tangga, langkah demi langkah. Tangga itu berderit di setiap pijakan kakinya, seakan memberikan peringatan untuk berhenti. Ketika sampai di atas, loteng tampak gelap dan juga lembab. Tempat tersebut memang jarang digunakan karena ibunya lebih suka beraktivitas di bawah. Hanya Pak Suhandi saja yang memeriksa ruangan atas itu. Udara di sana terasa berat dan juga pengap. Selayaknya ruangan yang telah lama tak tersentuh, bau amis itu begitu kuat di sini sehingga membuatnya muntah beberapa kali. Ia meraba-raba dinding, mencari saklar lampu, tapi tak kunjung menemukan. Satu-satunya sumber cahaya hanyalah sinar bulan yang menyelinap masuk melewati celah kecil di atap. Darman menahan nafas sambil mencoba mencari tahu apa yang terjadi di loteng itu. Pandangannya menangkap bayangan gelap dari benda yang berada di sudut ruangan, tapi tidak ada yang bergerak. Hanya ada keheningan yang menyelimuti, beserta bau yang terus menyiksa hidungnya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Darman menyerah. Ia turun kembali ke ruang tamu, merasa gagal menemukan apapun. Kejadian ini terus berulang-ulang setiap malam selama seminggu berturut-turut. Tak peduli seberapa keras ia mencoba membersihkan rumah, mencari di setiap sudut, atau menutup semua celah, bau itu selalu datang kembali. Warga yang sesekali berkunjung pun mulai mencium aroma yang sama. Lalu gosip mengenai rumah Pak Suhandi yang berhantu semakin bertambah kencang. Beberapa tetangga bahkan mulai menyarankan agar Darman memanggil orang pintar untuk memeriksa rumah tersebut. Tapi Darman tetap bersikukuh bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Jauh di dalam hatinya, Darman tahu ada sesuatu yang salah.
Bau itu bukan sekedar bau biasa, itu adalah sebuah pengingat akan sesuatu yang lebih besar yang mungkin tak bisa ia abaikan begitu saja. Sesuatu yang berkaitan dengan apa yang pernah dia lakukan terhadap ayahnya. Malam hari kini terasa sebagai waktu yang paling mencekam di rumah Darman. Bau amis yang tercium di setiap sudut rumah seolah seperti menempel pada dinding, lantai, bahkan perabot kayu yang sudah lusuh. Darman duduk di ruang tengah, memandang kosong ke arah figura ayahnya yang akan dimasukkannya dalam kardus untuk kemudian dia buang ke tempat sampah. Setelah kematian ayahnya, Darman pun resmi tinggal di rumah warisan tersebut. Sebagai anak laki satu-satunya, dia merasa berhak penuh atas harta peninggalan ayahnya itu. Harta yang dibutuhkan untuk menutup hutang-hutangnya yang terus saja menumpuk akibat kebiasaan buruknya berjudi. Saudara-saudaranya pun tidak bisa berbuat banyak. Darman menolak mentah-mentah usulan untuk membagi harta itu. Ia merasa berkuasa atas segalanya. Tapi sayang, kekuasaan yang dimiliki Darman rupanya kurang memuaskan. Dia memang berhasil mendapatkan semua harta milik ayahnya, tapi tidak pernah merasa tenang. Bau busuk yang selalu muncul setiap malamnya membuat Darman tak bisa tidur nyenyak. Ingin rasanya ia langsung menjual rumah itu, tapi sepertinya sulit untuk dijual jika masih mengeluarkan aroma busuk. Pada suatu malam, bau itu semakin menyengat hingga Darman terbangun dari tidurnya. Dia merasakan sesuatu yang tidak beres, seperti ada yang mengawasinya dari kegelapan. Lampu kamar memang redup, tetapi cukup untuk membuatnya bisa melihat sekeliling. Dengan tergesa, ia bangkit dari tempat tidur untuk mencoba mencari asal bau itu lagi. Tapi hasilnya tetap sama, nihil. Bau amis nana itu tetap selalu ada. Darman mulai merasa frustasi. Dari mana bau ini? Bisik kepada diri sendiri. Suara parau di tenggorokannya menggema di dalam kamar yang sepi. Dia mulai berkeringat dingin. Setiap kali mencoba mencari, baunya seperti berpindah tempat. Kadang terasa kuat di ruang tamu, kadang di dapur, lalu kembali ke kamar tidur. Darman mulai merasa ada sosok yang tidak kasat mata bermain dengannya. Mungkinkah itu bapaknya yang kembali gentayangan karena tak rela mati? Darman mulai kehilangan jam tidur karena terus dihantui oleh bau busuk yang menusuk hidung. Setiap kali menutup mata, bayangan ayahnya yang terbaring sakit dengan tubuh penuh luka nanah muncul dalam mimpi-mimpinya. Wajah ayahnya yang melotot, mulut yang terbuka lebar dengan belatung kecil yang merayap keluar terus saja menghantuinya. Hingga suatu malam, di tengah kegelisahannya, Darman mendengar sesuatu. Bukan hanya bau, tapi suara gesekan yang aneh dari luar kamar. Suara itu pelan, tetapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan jantung berdebar, ia turun dari tempat tidur lalu mengintip di balik lubang kunci. Suara itu menghilang begitu saja, lenyap tak meninggalkan gema lagi. Darman yang sudah terbangun akhirnya duduk di kursi tua yang menghadap ke jendela. Angin dingin berhembus masuk melalui celah-celah dinding rumah warisan ayahnya. Dalam benaknya sama sekali tidak ada rasa penyesalan. Dia tahu betul bahwa ayahnya juga melakukan hal yang sama kepada kakeknya dulu, menyantet lelaki tua itu demi bisa merebut hartanya. Jadi, mengapa dia harus merasa bersalah? Itu hanya warisan turun-temurun, sesuatu yang dianggap lumrah dalam keluarganya. Begitu pikirnya sambil tersenyum tipis. Bau amis nanah yang selama ini mengganggu Darman mulai tercium lagi. Kali ini dia tak lagi terganggu. Entah kenapa dia yang di awal selalu merasa terganggu, kali ini tak lagi peduli. Pikirannya yang mulai sinting berpikir jika bau itu berasal dari sosok pocong ayahnya yang bergentayangan. Bapak sudah mati, memangnya dia bisa apa lagi? Gumam Darman sambil tertawa. Biar dia meneror dengan bau busuk sampai dia bosan sendiri. Darman tak lagi merasa terbebani. Hutang-hutang judinya pun sudah terlunasi semua. Sekarang dia hidup tanpa memikirkan masalah hutang lagi. Rumah besar itu adalah miliknya sepenuhnya, tanpa ada yang berhak menuntut bagian, apalagi saudara-saudaranya. Biar saja mereka semua iri sambil gigit jari, pikirnya.
Tapi sepertinya sayang ya, membiarkan kemampuan dukun yang kugunakan untuk menyantet bapakku itu. Bagaimana ya kalau aku suruh dia menyantet saudaraku dan juga ibu? Saat menyusun rencana tentang santet yang akan dikirimkannya, Derman mendadak melihat sesuatu dari sudut matanya. Sesosok tubuh muncul perlahan dari arah dapur, bergerak menuju ruang tengah tempat ia duduk. Sosok itu tinggi, kurus, dengan kulit bersisik seperti ular yang hampir mengelupas. Darman memicingkan mata, mencoba memastikan penglihatannya. Seketika jantungnya berdetak kencang. Saat sosok itu semakin jelas, wajah yang mengerikan, pucat, dengan mata melotot dan mulut terbuka lebar, itu adalah sosok ayahnya, atau lebih tepatnya hantu yang menyerupai ayahnya. Tapi kali ini wajah itu tidak seperti yang ia ingat. Wajah itu tampak penuh kebencian sekaligus terlihat bengis. Belatung-belatung kecil merayap keluar dari mulut yang terbuka lebar. Bau amis yang semakin kuat sekarang seperti memenuhi seluruh ruangan. Darman mundur, tubuhnya gemetar. Dia panik, kakinya mulai melangkah mundur secara tidak sadar. Apa ini? Ini tidak mungkin. Guma mendengar suara parau. Semakin dia mundur, semakin dekat sosok itu mendekat. Sosok ayahnya terus melangkah pelan. Darman merasakan keringat dingin mengucur di dahinya. Pikirannya mulai kacau. Ini tidak mungkin. Ayah sudah mati, bisiknya, mencoba untuk menenangkan diri, tapi matanya tetap terpaku pada wajah mengerikan yang terus mendekat itu. Ketika sosok itu hampir mencapai dirinya, Darman tidak bisa lagi menahan rasa takut. Ia melangkah mundur lebih cepat, tubuhnya goyah. Tiba-tiba saja dia terpleset, keseimbangannya hilang seketika, tubuhnya terempas ke arah belakang. Brak! Kepala Darman menghantam sudut tajam meja kayu yang ada di belakangnya. Dentuman keras itu membuatnya terkejut dan tubuhnya langsung terkulai lemas. Dia terbaring di lantai. Darah mengalir dari kepalanya, merembes ke lantai yang kini terasa semakin dingin. Pandangannya mulai kabur. Tetapi di ujung kesadarannya, sosok ayahnya yang mengerikan itu masih berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan yang dingin dan juga kosong. Dalam detik-detik terakhirnya, Darman mencoba menggerakkan bibirnya, tetapi suara yang keluar hanya serupa guma mata jelas. Tidak ada penyesalan, hanya rasa hampa dan kesedihan yang tiba-tiba saja memenuhi hatinya. Dia harus kehilangan semua harta yang baru saja dikuasainya. Selesai. Wow, luar biasa. Sanum Nareswari. Ternyata ya, Pak Suhandi bagaimana dia menderita sepanjang di akhir hayatnya ya. Tadinya udah sempet iba, udah sempet merasa prihatin lahir atas kondisi, tapi ternyata di balik semua itu Pak Suhandi ini adalah tulah dari perbuatannya dulu ya. Dia dulunya menyantet orang tuanya untuk mendapatkan atau untuk menguasai harta warisan, langsung dibayar tunai, dibayar cash. Dia disantet juga sama anaknya, anak pertamanya yang bernama Darman, dengan motif yang sama. Darman ingin menguasai harta warisan sebagai anak laki pertama dan satu-satunya dalam keluarga. Dan ternyata Darman motif untuk menguasai warisan itu karena dia terbelit hutang karena bermainan judi ya di situ ya. Bagaimana akhirnya di sini sih Darman ada bagusnya juga ya. Dia jadi menghentikan kutukan itu karena kan Darmannya selesai itu, tapi ya bukan maksudnya artinya di sini dalam artian bagusnya bukan berarti bagus untuk ditiru ya. Maksudnya Darman selesai di situ, dia meninggal dunia akhirnya karena ketakutan. Berarti ya semoga saja keturunan yang lain dari Ibu Sumadi itu tidak sama seperti Darman maupun ayahnya ya, yang sudah tega menyantet orang tuanya hanya demi harta. Luar biasa sekali teman-teman kisahnya dari Mbak Sanum. Mari kita ambil hikmahnya yang baik-baik dan kita buang yang buruk-buruk saja. Buat Mbak Sanum, terima kasih atas kisah luar biasanya, dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor misteri terhibur ya dengan kisah barusan, terutama para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, mungkin yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur.
Buat teman-teman juga yang mungkin baru bergabung, atau yang sudah lama bergabung nih tapi lupa ternyata belum subscribe, yuk diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari, setiap malam teman-teman ya, jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan ya, harap bersabar karena harus melalui proses penggarapan dulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.